Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan hadirin hadirat yang dirahmati Allah, mari kita awali pengajian kita di Kamis sore hari ini dengan sama-sama membaca kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, sore ini kita masih ingin melanjutkan diskusi kita tentang bagaimana memahami kandungan dari surat Al-Mulk ini, menyelami kedalaman samudera surat Al-Mulk. Harapan kita dengan semakin mendalami surat Al-Mulk ini, kita bisa mendapatkan mutiara-mutiara yang berharga untuk hidup kita. Ya, satu demi satu mutiara itu bisa kita dapatkan, tidak hanya dari satu surat, tidak hanya dari satu ayat, tetapi juga kita bisa mendapatkannya dari satu huruf yang ada di surat Tabarak ini, surat Al-Mulk ini. Minimal mutiara dalam bentuk pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak, Ibu, dan hadirin hadirat yang dirahmati Allah, sore ini kita akan memperbincangkan surat Al-Mulk dari ayat 2 sampai 6, bahkan mungkin sampai dengan ayat yang ke-7 atau ayat yang ke-8, yang pada prinsipnya seperti yang kita sampaikan pada pertemuan lalu, surat Al-Mulk ini mengajak kita, menuntut kita untuk bisa menjadi pribadi yang ahsanu amala. Ya, pribadi yang ahsanu amala adalah pribadi yang segalanya itu menjadi kebaikan. Itu pribadi yang ahsanu amala adalah pribadi yang apapun itu menjadi kebaikan. Diamnya menjadi kebaikan, berbuatnya juga menjadi kebaikan, bahkan kalaupun tidak berbuat itu juga menjadi kebaikan. Nah, surat Al-Mulk ayat-ayat awal ini, bahkan mungkin keseluruhannya, memang mengajari kita bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang ahsanul amala ini, yang kriterianya sudah kita sampaikan pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Dan sore ini kita ingin menambah kriteria pribadi yang ahsanul amala dari surat Al-Mulk ayat yang ke-6, yang bunyinya adalah walilladzina kafaru bi rabbihim 'adzabu jahannam wa bi'sal masir. Walilladzina, dan bagi orang-orang kafaru yang ingkar. Kafaru yang ingkar, berarti kafaru di sini tidak mesti dilakukan oleh orang kafir. Ya, karena orang yang beriman pun bisa kafaru. Ya, orang yang beriman pun bisa kafaru. Ingkar bi rabbihim, kepada Rabb mereka. Kalau orang kafir mengingkari Allah itu dalam wujudnya, mereka mengingkari akan adanya Allah. Itu kafirnya atau kufurnya orang kafir. Kafarun orang kafir adalah mengingkari akan adanya Allah. Tetapi orang-orang beriman pun bisa kafaru, bisa mengingkari Allah. Nah, kufurnya atau kafarunya orang-orang beriman adalah dengan tidak taat kepada Allah, mengingkari perintahnya, mengingkari larangannya. Kalau mengingkari perintah berarti meninggalkannya, mengingkari larangan Allah berarti melakukannya. Itu saja sudah tergolong walilladzina kafaru. Allah sudah menyiapkan untuk mereka azab jahannam, azab jahannam,
bi'sal masir, dan azab jahannam itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Ya, seburuk-buruk tempat kembali. Kalau sudah dikatakan jahannam itu adalah seburuk-buruk tempat kembali, sesungguhnya lah setiap orang yang betul-betul di dalam dirinya tidak ada kekufuran itu pasti takut. Pasti takut. Tetapi hari ini kita hidup di satu zaman di mana rasa takut kepada neraka itu sudah sebagian berkurang, bahkan sebagian hilang. Ya, ada warung itu dikasih nama warung jahannam. Iya. Jadi saya juga kaget. Saya nggak usah tunjukkan, jadi pengen ke sana. Jadi warung yang serba pedas. Iya. Nah, tetapi nama warungnya itu warung jahannam. Ya Allah. Iya, itu sebuah indikasi. Ya, betapa rasa takut kepada jahannam itu mulai berkurang, bahkan hilang. Nah, lewat ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita agar kita memiliki rasa takut terhadap jahannam ini. Walilladzina kafaru, ini menjadi salah satu kriteria pribadi yang ahsanu amala. Ya, dari sekian kriteria yang sudah kita sampaikan, salah satunya adalah punya rasa takut terhadap neraka. Nah, dan itulah pribadi ahsanu amala adalah di kriteria lain. Ya, selain yang kemarin sekali lagi sudah kita sampaikan, adalah pribadi yang jelas tidak kafirnya. Kenapa tidak jelas kafirnya? Karena sangat jelas muslimnya. Ya, sedemikian jelas muslimnya, maka pribadi yang ahsanu amala itu tidak bisa disangka sebagai orang kafir. Ya, sehingga kita bisa menyebutkan, Bapak Ibu, hubungan antara muslim dengan pribadi ahsanu amala itu memang tidak bisa dipisahkan. Hubungan antara sosok muslim dan sosok pribadi yang ahsanu amala itu sekali lagi tidak bisa dipisahkan. Ya, karena itu seorang muslim tidak bisa disebut lain selain pribadi ahsanu amala. Ya, dalam saat yang sama, ya, seorang pribadi ahsanu amala tidak bisa disebut lain selain seorang muslim. Ya, jadi dibolak-balik sama. Ya, dibolak-balik sama. Seorang muslim yaitu seorang pribadi ahsanu amala, pribadi yang selalu baik dalam segalanya, itu pasti dia seorang muslim. Jadi kalau seandainya ada seorang muslim kok tidak menjadi pribadi ahsanu amala, berarti ada yang salah. Iya, ada yang salah. Muslim tapi kok pribadinya tidak ahsanu amala. Kata-katanya jelek, perbuatannya jahat, sorot matanya penuh dengan syahwat. Padahal dia muslim, berarti ada yang salah dalam kemuslimannya. Tapi kalau seandainya dibalik, ada nggak yang pribadi ahsanu amala tetapi dia bukan muslim? Ada nggak Bapak Ibu? Kalau kita katakan ada, sebenarnya tidak ada. Karena pribadi ahsanu amala itu pasti beriman kepada Allah. Iya, pasti beriman kepada Allah. Tetapi kalau seandainya ada orang kafir kok dia sangat baik, berarti baiknya kaitannya dengan sesama manusia, sesama makhluk. Jadi ahsanu amalanya juga tidak utuh. Yang betul-betul utuh itu sekali lagi hanya seorang muslim. Jadi seorang pribadi ahsanu amala tidak bisa disebut lain selain seorang muslim. Iya. Nah, sebagaimana juga tadi yang kita katakan bahwa
seorang muslim tidak bisa disebut lain ya selain pribadi ahsanul muamalah. Nah, kenapa kita katakan seperti ini? Ya sebab Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap orang yang menyebut saya muslim itu pasti berbeda dengan selainnya. Ya, saya muslim karenanya saya berbeda dengan selainnya. Itu seorang muslim yang betul-betul muslim. Dia akan berbeda dengan selainnya, maksudnya berbeda dengan selain muslim. Nah, perbedaan itu ada di mana? Perbedaan itu terhimpun pada adanya 4 kemuliaan. Di dalam jiwa seorang muslim terhimpun 4 kemuliaan yang menyebabkan seorang muslim betul-betul berbeda dengan selainnya. Berarti seorang muslim yang betul-betul muslim pasti di dalam jiwanya ada 4 kemuliaan. Sedemikian menyatunya 4 kemuliaan, maka 4 kemuliaan ini pun pada akhirnya menjadi bagian dari jiwa seorang muslim. Artinya jiwa seorang muslim itu betul-betul jiwa yang terisi oleh 4 kemuliaan ini. Menyatu, sedemikian menyatunya, maka kemuliaan itu menjadi nama jiwanya. Menjadi nama jiwa bagi seorang muslim. 4 kemuliaan yang menyatu di dalam jiwa yang kemudian menjadi jiwa setiap muslim itu disebutkan oleh Allah di surat Al-Mulk ayat 3-5. Yang pertama disebut sebagai jiwa ta'zim, yaitu jiwa yang selalu merasakan keagungan Allah Ta'ala pada setiap peristiwa dan kejadian. Dan seorang muslim pasti seperti itu. Seorang muslim dia pasti memiliki jiwa ta'zim ini, jiwa yang membuat dia selalu merasakan keagungan Allah Ta'ala pada setiap peristiwa dan kejadian. Apapun peristiwanya, yang difahami oleh seorang muslim adalah ini bukti tanda betapa Allah Maha Agung, Maha Kuasa, Maha segala-gala. Inilah kemuliaan pertama. Nah, kemuliaan yang kedua adalah jiwa tausiah, yaitu jiwa yang selalu merasakan lapang dan luas kehidupan dalam setiap peristiwa dan kejadian. Dan itu jiwa seorang muslim. Jadi jiwa seorang muslim itu selain ta'zim juga tausiah. Nah, tausiah itu intinya adalah merasakan lapang dan luasnya kehidupan dalam setiap peristiwa dan kejadian. Jadi kejadian apapun tidak bisa membuat seorang muslim merasa sempit. Tidak bisa merasa sempit. Jadi dia merasa luas. Bahkan seorang muslim yang betul-betul muslim, dia akan merasakan luasnya kehidupan ini justru pada sempitnya kehidupan. Seorang muslim yang sekali lagi betul-betul muslim, dia akan merasakan luasnya kehidupan ini justru pada saat dia merasakan sempitnya. Mana yang membuat kita betul-betul pada saat berdoa lega? Kan pada saat kita sedang berada dalam kesempitan. Tapi kalau berada dalam keadaan lapang, kemudian kita berdoa, doanya dipimpin lagi, imamnya panjang sekali doanya. Kalau ada orang yang merasa hidupnya lapang, kemudian dia berdoa dengan doa yang panjang, maka panjangnya doa itu membuat dia lapang atau sempit? Sempit. Aduh, ini imam doa panjang sekali, nggak selesai. Kenapa? Begitulah memang kaidah hidup. Orang kalau sudah merasakan luas, bersiaplah dia menghadapi sempitnya hidup. Orang yang sedang berada dalam sempitnya hidup, bersiaplah untuk merasakan luas lapangnya hidup. Nah, kenapa seorang muslim memiliki jiwa tausiah? Karena ini yang dipahami oleh seorang muslim, selalu menemukan kejadian yang sesungguhnya di balik semua kejadian yang dialami. Sehingga seorang muslim di dalam memahami sebuah kejadian itu,
Tidak hanya dari yang nampak, tidak hanya dari yang dia rasakan, tetapi dia bisa menemukan kejadian yang sesungguhnya. Umumnya orang menilai sebuah kejadian itu dari apa yang terlihat, padahal apa yang terlihat itu bisa jadi bukan kejadian yang sesungguhnya. Kejadian yang sesungguhnya itu ada di balik itu. Yang itu hanya bisa ditemukan oleh orang-orang yang setiap kali menghadapi kejadian sesempit apapun dia selalu melapangkan dan meluaskan hatinya atau jiwanya. Contoh semisal yang real, penghinaan. Ada orang yang menghina. Umumnya orang kalau dihina dia merasa sempit atau luas? Sempit. Kenapa? Karena dia melihat penghinaan itu dari penghinaan. Tapi kalau orang yang sudah memiliki jiwa tausiah, dia bisa menemukan kejadian yang sesungguhnya. Dan kejadian yang sesungguhnya adalah si penghina sedang memberi kesempatan kepada kita untuk menjadi lebih baik. Itu kejadian yang sesungguhnya. Itu bagi orang yang memiliki jiwa tausiah. Kalau ada orang yang senyum kepada kita, kemudian kita pun senyum kepada dia, kita senyum kepada dia, itu baik atau tidak baik Bapak Ibu? Baik. Kita senyum kepada dia, membalas senyum itu sudah menjadi kebaikan. Tapi sekarang kita bayangkan kalau kita ketemu dengan orang yang manyun sama kita. Manyun sama kita, bahkan melengos, memalingkan wajah. Tapi kita tetap tersenyum kepada dia. Senyum kita kepada dia itu baik atau tidak baik? Baik. Mana yang lebih baik? Senyum kepada orang pertama atau orang kedua? Orang kedua. Dan senyum kita kepada orang pertama dengan senyum kita kepada orang kedua itu sama senyumnya nggak Bapak Ibu? Sama. Sama-sama pakai bibir kan? Bukan berarti karena kita senyum kepada orang yang senyum kepada kita pakai bibir, ini kepada yang manyun kita senyumnya pakai hidung kan? Tidak. Tetap pakai bibir yang sama. Tetapi dengan dia manyun membuat senyum kita lebih punya nilai. Senyum kita menjadi lebih baik. Berarti kalau begitu, siapa yang lebih baik kepada kita? Yang senyum atau yang manyun? Yang manyun. Kalau orang bisa menemukan kejadian yang sesungguhnya, maka bisa jadi dia menyimpulkan apa yang tidak sama disimpulkan oleh orang-orang yang hanya melihat segala sesuatu dari yang nampak. Ini keuntungan kalau memiliki jiwa yang tausiah, jiwa yang luas. Jadi mudah memaafkan. Jadi punya prinsip, kan memaafkan siapapun yang berbuat salah dan khilaf kepada. Itu orang yang memiliki jiwa tausiah. Silakan aja mau 10 kali, 20 kali, 30 kali berbuat salah, saya akan memaafkan. Karena memang bagi orang-orang yang jiwanya tausiah, jiwanya luas, tidak ada ruginya memaafkan kesalahan siapapun. Nah, ini jiwa tausiah. Nah, yang ketiga adalah jiwa tazyin. Adalah jiwa yang bersih, yang selalu dihiasi dengan indahnya iman, amal, dan akhlak. Yang disebutkan oleh Allah di ayat yang keempat, walaqad zayyana as-samaa'a dunya bimasabiha. Jadi jiwa yang tazyin, jiwa yang selalu dihiasi dengan indahnya iman, amal, dan akhlak. Di mana keindahan iman, amal, dan akhlak itu tidak hanya dirasakan oleh yang melakukannya, tapi juga dirasakan oleh yang lain. Ibarat lampu, yang merasakan terangnya lampu itu tidak hanya lampu, tetapi juga orang-orang yang ada di dekat lampu itu. Maka jiwa tazyin seperti itu. Keindahan iman, amal, dan akhlaknya itu betul-betul dirasakan tidak hanya oleh dia, tetapi juga oleh orang-orang yang ada di sekitarnya, oleh orang-orang yang ada di sekelilingnya. Ini yang disebut dengan jiwa tazyin. Dan satu lagi yang keempat terakhir adalah jiwa rujum. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin.
adalah jiwa yang selalu melempari keburukan dengan api kebencian. Dan memang begitulah orang-orang yang jiwanya betul-betul jiwa seorang muslim. Ya, jiwa seorang muslim. Dia memiliki kebencian yang sangat kuat terhadap keburukan, sehingga setiap kali ada keburukan yang datang, dia lempar keburukan itu dengan api kebencian. Jadi kebenciannya kepada maksiat itu begitu sangat kuat, ya, sehingga ketika ada kemaksiatan yang datang mendekat, itu dia sudah menunjukkan rasa tidak suka, ya, menunjukkan rasa tidak senang. Ada penolakan yang sangat kuat, karena dia sudah menyimpan jiwa ujung yang isi jiwa ujung itu adalah kebencian kepada setiap dosa dan maksiat. Ya, kita sering menjumpai ada orang-orang seperti itu. Jadi refleks seperti refleksnya kita kalau ketemu nyamuk, diapakan Bapak? Ya, kenapa kok tangan kita selalu begitu kalau ada nyamuk lewat? Nggak suka, karena kita nggak suka sama nyamuk. Nah, cobalah itu kita terapkan. Ketika yang datang itu nyamuk bernama keburukan, melihat sesuatu yang tidak boleh dilihat, cuma diteplak gitu. Yang diteplak jangan yang dilihat, tetapi yang melihat. Dan alat melihat itu mata. Jadi ini mata ini sudah jadi nyamuk, bahkan lebih berbahaya dari bahayanya nyamuk. Ya, karena memang siapapun orangnya benci kepada kemaksiatan. Kalau kemaksiatan ada pada mata, ya kita benci kepada mata, yakni mata yang sedang bermaksiat. Ya, bukti bahwa kita benci kepada mata yang bermaksiat, ya mata ini kemudian kita hindarkan dari segala macam maksiat. Jadi kalau seandainya kita tidak bisa, ibaratnya tidak bisa menjaga makanan dari tikus, karena membunuh tikus susahnya bukan main, maka apa yang kita lakukan? Makanannya disimpan di dalam tempat yang maka demikian pula kalau seandainya mata ini tidak bisa dijaga, maka sebaiknya mata ini disimpan di tempat yang aman. Mata ini disimpan di tempat yang aman, yang tidak memungkinkan berbuat dosa atau maksiat. Termasuk kadang tangan ini terampil sekali SMS. Kita kadang heran sekali kemampuan remaja sekarang itu, Masya Allah, cekatan sekali ini tangannya pegang HP. Meskipun kalau dikasih sendok gitu, dikasih garpu, pisau atau apa namanya penggorengan, itu tangannya jadi kaku. Itu remaja sekarang suruh pegang sapu nggak kuat. Iya, nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau begitu kan cara sederhananya gimana caranya agar tangan ini nggak bisa pegang HP? Pilihannya dua, HP-nya dihilangkan atau tangannya yang dihilangkan. Kan pilihannya dua. Iya, kalau memang tangan ini tidak bisa, kalau sudah pegang HP itu udah pengennya SMS dia gitu ya, nggak kuat pokoknya kalau nggak SMS, ya sudah, berarti pilihannya tadi hilangkan salah satunya, dan normalnya ya HP-nya aja lah. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah gambaran seorang Muslim. Kalau kita sudah mengatakan saya Muslim, maka saya tidak mungkin merubah wajah saya dengan selain pribadi ahsanu amal. Tidak mungkin. Jadi kalau sudah menyebut saya Muslim, wajahnya betul-betul wajah ahsanu amal. Kalau di bawah ini wajah ahsanu amal bukan ya? Kalau mau nyemprot nyamuk, nah itu bisa ada ahsanu amal. Tapi kalau kemudian ingin meneror orang lain,
ya, ingin membuat kerusakan, itu bukan bagian dari wajar ahsanul muamalah. Jadi inilah yang tadi kita katakan bahwa antara muslim dengan pribadi ahsanul muamalah itu memang tidak bisa dipisahkan. Nah, dalam bahasa yang kita balik, ya, saya pribadi ahsanul muamalah, saya tidak mungkin merubah wajah saya dengan selain muslim. Jadi betul-betul menyatu antara ahsanul muamalah dengan muslim, betul-betul menyatu. Nah, kalau betul-betul menyatu, maka ayat walilladzina kafaru bi rabbihim 'adzabu jahannam wa bi'sal masir itu menuntut kita untuk kemudian membangun komitmen. Dan inilah komitmen pribadi ahsanul muamalah, di mana komitmen pribadi ahsanul muamalah itu ya komitmen seorang muslim. Nah, bicara tentang komitmen, maka inilah komitmen seorang muslim yang sekaligus dia adalah ya seorang sosok yang berkepribadian ahsanul muamalah. Komitmennya ada 5. Yang pertama, saya harus mengislamkan akidah saya. Kalau memang saya muslim, berarti saya punya komitmen mengislamkan akidah saya. Karena banyak orang yang mengaku muslim, tapi kalau lihat akidahnya ternyata bukan akidah Islam. Ini komitmen yang pertama. Saya harus mengislamkan akidah saya. Komitmen yang kedua adalah saya harus mengislamkan ibadah saya. Emangnya ada ibadah yang tidak Islam? Ada. Ya, orang mengakunya beribadah, tetapi sebenarnya itu bukan Islam. Mau kemana? Mau ibadah. Kemana ibadahnya? Ke Parangkusumo. Iya, kok bawa bunga? Ya memang begini cara ibadahnya. Ya, mereka menyebut itu sebagai ibadah, padahal itu bukan Islam. Jadi inilah komitmen yang kedua, gimana saya harus mengislamkan ibadah saya. Dan yang ketiga adalah saya harus mengislamkan akhlak saya. Karena tidak sedikit ada orang yang mengaku muslim tapi akhlaknya bukan akhlak seorang muslim. Sehingga kadang kemudian menimbulkan pertanyaan, muslim begitu ya, disapa oleh mas, disapa tapi tidak mau menjawab. Ketika kita tanya, kenapa tadi saudara disapa kok tidak jawab? Habis dia nyapa saya selamat pagi. Dia nyapa saya selamat pagi. Ya ngapain saya jawab? Padahal kalau seandainya kita juga membalas selamat pagi, itu dosa nggak Bapak Ibu? Minimal bukan dosa. Tapi itu kan bukan salamnya orang Islam. Iya wong dia memang bukan orang Islam. Justru kalau dia bilang assalamualaikum, itu yang tidak boleh dijawab. Itu yang tidak boleh dijawab. Tapi kalau selamat pagi itu kan sama dengan terima kasih. Sekedar sebuah basa-basi yang tidak ada tendensi berdoa. Jadi saya harus mengislamkan akhlak saya. Kemudian komitmen yang keempat, yang ini betul-betul berat sebenarnya. Tetapi memang inilah konsekuensi seorang muslim harus memiliki komitmen yang keempat betapapun berat, yaitu saya harus mengislamkan rumah tangga saya. Ini yang tidak mudah, mengislamkan rumah tangga saya. Mengislamkan rumah tangga. Jadi rumah tangga saya itu betul-betul rumah tangganya Islam. Rumah tangganya orang Islam. Kalau rumah tangganya orang Islam, maka Islam hidup nggak di situ Bapak Ibu? Hidup. Tetapi betapa kita melihat rumah tangga kita sendiri, ada suara, tapi kalau didengar, ya Allah, ini bukan suara Islam, ini suara jahil. Dan Islam dengan jahiliyah berbeda, tidak sama. Nah, ini komitmen yang keempat, saya harus mengislamkan rumah tangga saya
Dan yang terakhir adalah saya yakin hari esok milik Islam. Ini komitmen kita. Saya yakin hari esok itu akan menjadi milik Islam. Betapapun orang-orang sudah berusaha untuk memadamkan cahaya Islam, kita semua tetap yakin hari esok akan menjadi milik Islam. Allah akan lebih mencemerlangkan cahaya Islam tersebut. Inilah yang kita sebut sebagai komitmen seorang Muslim. Dan kita awali dari yang pertama, yaitu saya harus mengislamkan akidah saya.